calon konsisten dukungan tertinggi yaitu kepada pasangan Saiful Bahri bin Zain dan Abang Ijo Hafidin. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini sebagai data pendukung kami sampaikan juga, ini terlalu banyak sekali, tapi dapat kami sampaikan bahwa distribusi dukungan kepada pasangan calon Saiful Bahri dengan Abang Ijo ini memang hampir merata di semua segmen pemilih ya, baik gender, kemudian juga organisasi keagamaan maupun usia ya. Usia awal atau pemilih-pemilih yang berkategori pemilih pertama sampai juga kategori usia atas ya, 50 tahun atau di atasnya itu dominan cenderung memilih pasangan Saiful Bahri bin Zain atau Om Zain Abang Ijo Hafidin. Bahkan tertinggi umpamanya ada range usia, rentang usia 20 sampai 29 tahun itu hampir 70% pemilihnya atau 70,1% pemilih berkategori usia menengah tersebut lebih cenderung memilih pasangan Om Zain dengan Abang Ijo Hafidin. Selanjutnya ini juga dapat kami sampaikan berdasarkan distribusi dukungan suku, pendidikan dan pendapatan. Hampir sama, ini juga terjadi konsistensi dukungan mayoriti dari masyarakat bersuku Sunda ya, yang ada di Kabupaten Purwakarta itu dengan base populasi terbesar ada 93,2%, pun lebih dari 50% atau 55,6% itu terkonsolidasi dukungannya kepada pasangan Om Zain dengan Abang Ijo Hafidin. Begitu juga dari sisi pendidikan, baik pendidikan dasar, lulus SD ataupun pernah kuliah atau di atasnya ya, itu dominan cenderung memilih Om Zain dengan Abang Ijo Hafidin. Selanjutnya tingkat pengenalan. Ini yang kita sebut dengan aspek popularitas. Tadi saya sempat sampaikan di awal, aspek popularitas menjadi alasan utama publik memilih. Kita lihat ada 3 nama sebagai top populer atau paling populer di Kabupaten Purwakarta, yaitu Ibu Ana Ratnanustika, Abang Ijo, dan Saiful Bahri bin Zain. Itulah 3 nama paling populer dengan dukungan di atas 83, 85, dan 99,1% tingkat popularitas atau keterkenalan. Kemudian kami sampaikan juga tracking tingkat pengenalan. Ini tentu terjadi kenaikan karena seiring dengan aneka macam pergerakan di masyarakat ya, yang kemudian masing-masing kandidat sudah melakukan sosialisasi. Tracking tingkat kesukaan, ini lebih kepada kesukaan kepada kandidat. Teman-teman sekalian, ini dapat kami sampaikan juga selain data-data elektabilitas, baik elektabilitas personal, bupati, wakil, maupun pasangan, kita juga menyampaikan temuan tentang kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Jadi secara umum, problematika sosial atau problem sosial yang ada di Kabupaten Purwakarta itu masih berbicara seputar problem ekonomi. Lebih spesifiknya, kurangnya lapangan pekerjaan, kemudian bicara infrastruktur. Di 19,3%, infrastruktur yang masih dipersepsi buruk, baik berupa jalannya maupun jembatannya, dan tadi ya ada kurangnya lapangan pekerjaan 46,4%. Saya kira ini hal-hal yang menjadi PR siapapun calon bupati ke depan yang nanti akan terpilih atau mendapat mandat rakyat untuk memimpin Kabupaten Purwakarta. 2 hal utama atau kita sebut ada 3 hal utama begitu. Mulai dari kurangnya lapangan pekerjaan, kemudian infrastruktur dan pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. Itu PR mendasar, ya, PR utama yang terjadi, yang harus diselesaikan oleh pemimpin ke depan di Kabupaten Purwakarta. Nah ini dia, kita juga membaca perilaku pemilih. Kapan sih sebetulnya pemilih kita ini menentukan pilihannya? Nah dari data ini, ternyata mayoriti pemilih itu belum menentukan pilihan. Kalau kita kalkulasi umpamanya dari data terbawah, saya sudah menentukan calon yang akan dipilih dari sekarang itu 15,5%, baru 15,5% saja publik yang menyatakan diri sudah punya pilihan definitif dari hari saat ini. Ada juga 29,1% saya akan menentukan calon yang akan dipilih pada masa kampanye. Sebentar lagi saya kira kita masuk masa kampanye, itu terbesar ya di 29,1%. Nah kemudian ada 26,8% saya akan menentukan calon yang akan dipilih setelah masa kampanye selesai, masa tenang, last minute ini, pemilih-pemilih
yang masih menunggu kira-kira begitu, nanti saja saat masa tenang mereka baru mengeksekusi pilihannya. Ada juga 28%, saya akan menentukan calon pada saat hari pencoblosan. Nah, ini bukan last minute lagi kalau ini nih. Sudah betul-betul hari H gitu ya. Sesaat sebelum datang ke TPS atau bahkan ketika berada di TPS. Nah, ini menjadi PR tentu, terutama kepada teman-teman penyelenggara, bahwa publik kita itu masih punya waktu cukup panjang untuk bisa menentukan pilihannya hari ini, dan juga PR kepada teman-teman atau tim ya, masing-masing pasangan calon untuk bisa mempengaruhi, untuk bisa bagaimana berkampanye, bersosialisasi, sehingga partisipasi publik atau penentuan waktu memilih itu sudah bisa lebih awal lagi. Kemudian kita ketahui bahwa di Kabupaten Purwakarta itu ada calon independen nggak, Pak? Nggak ada ya. Artinya seluruhnya dari partai politik ya, koalisi partai politik. Dan ini ternyata kita menemukan data 87,7% publik lebih mempertimbangkan latar belakang sosok pasangan bupati dan wakil bupati ketimbang partai politik pengusung calon bupati dan wakil bupati. Dari 87,7% berbanding dengan 11,6%. Jadi memang dalam konteks pilkada itu, ini data umum yang selalu juga muncul, dan angkanya juga hampir sama dari beberapa kami lakukan survei. Aspek personal dari kandidat itu lebih menjadi magnet elektoral keterpilihan pasangan kandidat, baik kepada bupatinya maupun wakilnya. Jadi partai politik menjadi tanda kutip begitu hal administratif di KPU, tapi ketika bicara ke publik, publik itu tidak terlalu memperhatikan siapa partai politik pengusungnya, lebih mempertimbangkan kekuatan personal figur dari kandidat yang mencalonkan diri. Nah, kemudian kita ketahui dalam menentukan pilihan publik kita juga atau pemilih ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi preferensi pemilih. Di antaranya adalah pengaruh tokoh, patron klien seperti itu. Ini juga menjadi potret yang kami sampaikan pada siang hari ini. Pengaruh tokoh ya. Kita uji ada 4 tokoh yang kita asumsikan berpengaruh, baik mulai dari presidennya, kemudian gubernur ya, meskipun sudah PLT dan mencalonkan diri di tempat lain, maupun mantan bupati dan wakil presiden. Pertama kita uji 4 tokoh ini dari sisi pengenalan. Sudah tidak ada masalah, hampir 100% publik kenal kepada 4 tokoh ini, mulai dari Pak Prabowo Subianto, Kang Deddy Mulyadi, Kang Ridwan Kamil, sampai kepada Mas Gibran ya, Raka Buming Raka. Kemudian kalau pada posisi kesukaan juga hampir sama, di atas 90% kepada 3 nama teratas, kecuali kepada Mas Gibran ya, kesukaannya di 70,9%. Ini berdasarkan data temuan survei di Kabupaten Purwakarta. Bagaimana pengaruhnya? Kita uji apabila tokoh tersebut atau 4 nama ini mendukung salah satu calon bupati dan wakil bupati di Purwakarta, apakah dukungan tersebut sangat berpengaruh, cukup, kurang, atau tidak berpengaruh sama sekali. Ternyata dari 4 nama ini, dukungan dari Kang Deddy Mulyadi atau Kang DM paling berpengaruh terhadap pilihan masyarakat di Kabupaten Purwakarta. 63,2%, berbanding di bawahnya 53,2%, 47,5%, dan 34,3%. Jadi dengan segala hormat, umpamanya kami sampaikan pengaruh dukungan dari Kang Deddy Mulyadi ini tertinggi, memberikan impact positif kepada calon yang didukungnya sebesar 63,2%. Kemudian teman-teman, ini sebagai data penutup, kami sampaikan juga elektabilitas calon gubernur ya. Ketahui bahwa di hari yang sama ke depan pemilihan bupati wali kota juga bersamaan dengan pemilihan gubernur. Nah, ini adalah data elektabilitas calon gubernur dan wakil maupun pasangan pada posisi survei di Kabupaten Purwakarta. Ini ada 4 pasangan atau ada 8 nama yang kami uji, mulai dari Acep Adang Ruhiat,
Ahmad Syaihu, Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, Gitalis Dwi Natarina, Ilham Akbar Habibi, JJ Wiradinata, dan terakhir Ronald Surapraja. Ini 8 nama yang kita uji pada posisi dukungan sebagai calon gubernur dan wakil. Posisi calon gubernur 4 nama calon. Ini dia datanya. Kami uji atau kami tanya kepada masyarakat, seandainya pemilihan gubernur Jawa Barat dilaksanakan hari ini, dari 4 nama berikut, mana yang Bapak Ibu pilih untuk menjadi gubernur Jawa Barat saat ini atau saat survei dilakukan khusus di Kabupaten Purwakarta. Ini dia hasilnya. 90,5% menyatakan diri mendukung Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat periode 2024-2029. Ini luar biasa, data ini sangat tinggi sekali. Dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur di Provinsi Jawa Barat ya, pada pelaksanaan pilkada mendatang sebesar 90,5%. Sementara kandidat yang lainnya di bawah 10%, yaitu Pak Ahmad Syaihu di 5,5%, Acep Padang Ruhiyat di 1,1%, JJ Wiradinata di 0,5%, dan tersisa kecil sekali publik yang berkategori swing voters di 2,4%. Jadi kalaupun kita asumsikan swing voters kita hibahkan begitu, bahasanya kita biarkan memilih kandidat yang lain, itu tidak mengganggu sama sekali dukungan kepada Kang Deddy Mulyadi sebesar 90,5%. Selanjutnya posisi calon wakil gubernur. Ini dia, siapa calon wakil gubernurnya, apakah seirama dengan pasangan di gubernurnya atau terjadi perbedaan. Ini dia. Kami uji juga dengan pertanyaan yang sama untuk wakil gubernur. Hasilnya, untuk wakil gubernur, Ilham Akbar Habibi di 26,6%, kemudian Erwan Setiawan di 19,1 atau 10%, Gitalis Dwi Natarina di 11,8%, di 5,7% Ronald Surapraja. Nah, inilah dukungan elektabilitas kepada calon wakil gubernur ya, wakil gubernur. Kalau kita lihat komposisinya tidak seimbang antara posisi gubernur dengan posisi wakil gubernur pada posisi elektabilitas masing-masing nama kandidat ini. Kita ketahui bahwa Ilham Akbar Habibi ini adalah pasangan Pak Ahmad Syaihu, kemudian Kang Erwan ini pasangan dari Kang Deddy Mulyadi, Gitalis Dwi Natarina ini pasangan dari Acep Padang ya. Kemudian terakhir Ronald ini pasangan dari Pak JJ Wiradinata. Nah, ini kita lihat posisi dukungan kepada masing-masing wakil atau calon wakil gubernur. Kemudian kita kombinasikan berupa pasangan calon gubernur. Ini dia, kita lihat pasangan calon gubernurnya. Kang Deddy Mulyadi Erwan Setiawan di 89,5%, kemudian Ahmad Syaihu Ilham Akbar Habibi di 6,1%, Acep Padang Ruhiyat Gitalis Dwi Natarina di 0,9%, JJ Wiradinata Ronald Surapraja di 0,7%. Nah, ini masih kecil sekali, sisa kecil sekali, hanya di 2,3% pemilih yang berkategori swing voters. Dari data ini bisa kita lihat bahwa memang dukungan personal ya, atau pengaruh elektoral dari Kang Deddy Mulyadi ternyata sangat kuat sekali, sehingga ketika pun kami pasangkan atau kita pasangkan, kita uji berpasangan, Kang Deddy Mulyadi Erwan Setiawan plus minus masih di angka 90-an%, 89,5% tepatnya pada posisi pasangan calon. Teman-teman sekalian, ini kami sampaikan juga, ini adalah data popularitas dan kesukaan. Ini kenapa kemudian Kang DM memang memimpin elektabilitas di Kabupaten Purwakarta. Bicara elektabilitas tentu tidak lepas dari pengaruh popularitas. Kalau kita lihat popularitas Kang DM hampir 100%, seluruh masyarakat Kabupaten Purwakarta itu mengenal sosok atau figur Kang Deddy Mulyadi ya, Kang DM. Nah, sementara kandidat-kandidat yang lainnya belum sampai tembus di angka 50%. Jadi memang masih punya PR popularitas, PR mendasar kepada calon-calon gubernur yang lainnya. Termasuk Kang Erwan sebagai wakil gubernur yang berpasangan dengan Kang DM. Masih rendah sekali aspek popularitasnya, yaitu di 19,3%.
Meskipun begitu, kamerawan ini punya potensi kesukaan di 64,7%. Ini tentu good news ya. Bagaimana kemudian masing-masing kandidat ini mempopulerkan dirinya atau mengenalkan dirinya, karena kesukaan masing-masing kandidat juga terbilang baik. Kemudian teman-teman sekalian, itu adalah data yang dapat kami sampaikan pada posisi dukungan calon gubernur, calon wakil gubernur maupun calon berpasangan ya, calon gubernur dengan calon gubernurnya. Baik teman-teman sekalian, demikian data yang dapat kami sampaikan. Tentu sebagai sebuah closing statement, data ini kami sampaikan apa adanya. Itu yang pertama. Kami tidak sesekali, tidak pernah bahkan begitu berupaya kemudian melakukan manipulasi data. Ini penting kami sampaikan sehingga publik mendapatkan informasi yang akurat, mendapatkan informasi yang apa adanya. Dan temuan data survei ini tentu kami serahkan kepada publik untuk bagaimana kemudian menilainya. Apakah memang pasangan kandidat tersebut layak didukung atau sebaliknya, atau kemudian ini menjadi argumentasi elektoral kepada publik untuk kemudian memilih atau merasa dukungannya hari ini sudah sesuai dengan data yang dapat kami sajikan pada siang hari ini. Tentu nanti akan bisa kita perbincangkan lebih mendalam ketika ada pertanyaan dari teman-teman media. Dari saya cukup sekian. Saya Muhammad Khatib sebagai salah satu peneliti di lingkaran survei Indonesia LSI Denija mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.